Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambungan pelajaran kita, judulnya adalah keutamaan mengasuh anak perempuan. Ada 3 buah hadis secara berturut-turut kita nukilkan. Yang pertama diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Ja'atni, datang kepadaku, imra'atun, seorang perempuan, wa ma'aha, besertanya ada ibnatani laha, 2 anak perempuannya. Fasa'alatni, maka lalu dia meminta kepadaku. Falam tajid indi syai'a, falam tajid, maka dia tidak mendapatkan di sisiku ada sesuatu. Gaira tamratin wahidah, selain daripada 1 biji korma. Fa'ataituha iyaha, maka lalu aku memberikan korma itu iyaha kepadanya. Fa'akhazatha, maka lalu perempuan itu mengambilnya. Faqasamatha bainam nataiha, lalu qasamatha, dia membagi korma yang 1 buah itu untuk 2 orang anak perempuannya, ibnataiha. Walam ta'kul minha syai'ah, dan dia tidak memakan daripadanya sedikit pun juga, karena korma dibagi 2. Thumma qamat, kemudian dia berdiri dan pergi. Fakharajat wa ibnataha, lalu dia keluar dan berangkat pergi, wa ibnataha, beserta 2 orang anak perempuannya. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lama kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, fadathtuhu hadisah, maka lalu aku menceritakannya kepada Nabi tentang hadisah, tentang hal keadaan berita si perempuan itu. Faqala Nabi, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manibtuliya, siapa saja yang diuji, dicobai, minal banati bisyai'in, dengan anak-anak perempuannya dengan suatu cobaan, fa ahsana ilaihinna, maka lalu dia berbuat baik dalam penjagaan, pemeliharaan dan pengasuhannya, kunna lahu sitran minan nar, adalah baginya sitran, sebagai tameng, pelindung, penghalang, penghambat daripada neraka. Itu hadis pertama. Kita baca hadis kedua. Dalam riwayat lain dikatakan Aisyah juga menyampaikan, datang kepadaku seorang miskinah, seorang wanita miskin, tahmilu ibnatain, dia membawa 2 orang anak perempuan laha. Fa'at'amtuha 3 tamarat, maka at'amtu, aku memberinya makan berupa 3 tamarat, 3 biji korma. Fa'atat kulla hidatin minhuma tamratan, maka si wanita itu memberikan setiap anak 1 buah. Wa rafa'at ila fiha tamratan, lalu dia, perempuan itu, mengambil korma yang 1 lagi,
mau dimasukkan ke fiha, ke mulutnya, litakula, supaya dia juga bisa memakannya. Fastat amadha ibnataha, belum lagi dia memakannya, anak perempuan itu keduanya meminta yang satu biji itu. Fasyaqqatil tamrah, lalu si ibu yang miskin itu membagi korma itu yang ingin dimakan di antara dua orang anaknya, maka dia tidak jadi memakannya. Kata Aisyah, wa'ajabani, maka sungguh a'jabani, mempesonakan, mengagumkan, menakjubkanku, sya'nuha, hal keadaannya itu. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah, maka lalu aku sebutkan apa yang diperbuat oleh ibu miskin perempuan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad aujaba laha bihal jannah, Allah mewajibkan atau menetapkan laha, baginya si ibu yang miskin ini, biha, dengan hal itu, jannah, surga. Atau a'taqaha biha minan nar, Allah membebaskannya daripada neraka. Hadis kedua. Hadis ketiga dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ala jariyataini, siapa yang mengayomi, melindungi, menjaga, memelihara jariyataini, dua anak perempuan, hatta tablugha, hingga dia balik dan dewasa kedua-duanya, jaa yaumal qiyamah, dia datang nanti pada hari kiamat, ana, saya, wahwa, dan dianya, wadamma asabi'ahu, saya dengan dia seperti ini, dekat sekali. Hadis riwayat Muslim. Mari kita ambil butir-butir faedah, manfaat dan petunjuk daripada hadis ini. Yang pertama, hadis pertama, bahwa boleh meminta kalau kita butuh dan sangat lapar, dan tidak ada lagi cara untuk memperoleh makanan. Sudah diupayakan tapi tidak ada makanan, maka ketika itu dia sudah boleh meminta makanan sekedar untuk menghilangkan lapar, daripada mencuri atau merampok. Dia sudah boleh meminta, tidak berdosa dan tidak dicela. Meminta saat dalam keadaan lapar, sama dengan wanita ini. Tapi kalau tidak lapar, hanya tidak ada uang, tidak boleh minta. Makan ada, minum ada, uang tidak ada, tidak boleh minta. Karena tujuan minta untuk menutupi perut yang lapar atau dahaga yang luar biasa. Itu pelajaran pertama. Lalu kemudian Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak di kita betapa mulianya dia, dermawan, dan begitu sangat sederhana rumah tangganya bersama Rasulullah. Kenapa? Hanya ada satu buah biji korma tersisa untuk dimakan. Entah di mana ada sono. Dari tahu rasono dibanding dengan Aisyah, entah di manalah posisi kita. Yang ada di rumah beliau satu biji kurma.
untuk makanan. Datang seorang perempuan beserta 2 anaknya dalam keadaan lapar meminta. Yang ada cuma 1 buah, diberikannya. Kan terbayang? Karena beliau mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dan begitulah para sahabat-sahabat dulu kala. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dia sangat membutuhkan. Surat Al-Hasyr, surat ke-59. Al-Hasyr ayat ke-9. Al-Hasyr surat ke-59 ayat 9. Halaman 546 di bawah sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman min qablihi, sebelum mereka orang-orang Makkah hijrah ke Madinah. Orang-orang Ansar telah terlebih dahulu berada di Madinah. Dan mereka juga telah beriman sebelum sahabat-sahabat Nabi yang di Makkah berhijrah ke Madinah, di mana orang-orang Madinah telah beriman sebelumnya. Yahibbuna, mereka orang-orang Madinah, yaitu orang-orang Ansar itu, yahibbuna, mereka menyukai, mencintai, man hajara ilaihim, siapa saja yang berhijrah ke negeri mereka, ke tempat mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, la yajiduna, dan mereka tidak menaruh, tidak mendapati, tidak menaruh di dalam diri mereka, dalam dada mereka atau dalam hati mereka suatu keinginan mimma utu, terhadap apa yang diberikan kepada mereka, kaum muhajirin. Wa yusiruna, dan mereka mengutamakan, mementingkan orang-orang yang berhijrah itu atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasa, walaupun mereka sangat berhajat dan membutuhkan, walau kana bihim khassasa, meskipun orang-orang Ansar ini sangat berhajat, sangat membutuhkan, tapi mereka lebih mengutamakan, lebih mendahulukan orang lain. Wa may yuqa shuhha nafsi, dan siapa yang dipelihara, dijaga daripada kekikiran syuhha, kekikiran dirinya sendiri, maka mereka adalah orang yang beruntung, menang. Mari kita pahami sedikit saja.
ketika Nabi dan para sahabat-sahabat hijrah ke Madinah, di Madinah penduduknya namanya Ansar. Dulu tidak Ansar, dikasih nama Ansar karena mereka yang membantu, yang menolong kaum muslimin. Arti Ansar kan penolong. Ketika kaum muslimin yang ada di Makkah pindah ke negeri mereka, hijrah, tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Mereka pindah dari Makkah karena Makkah mereka teraniaya, terancam, tersakiti, terganggu, bahkan ada yang dibunuh. Hijrah namanya. Sebentar lagi masuk tahun baru hijrah. Orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, menyambut kedatangan mereka dengan suka dan senang hati. Yuhibbuna man hajara ilahi. Senang dan suka menyambut kedatangan, kehadiran mereka yang pindah ke negeri mereka dan menempati rumah-rumah mereka. Dan mereka, orang-orang Ansar itu, tidak sedikit pun menaruh rasa cemburu, dengki, rasa ingin pula terhadap apa yang diberikan Allah kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan yu'thiruna, lebih mengutamakan, mendahulukan kaum muhajirin dibanding diri mereka sendiri. Inilah yang syah. Contohnya, mereka yu'thiruna. Yu'thiru apa? Mendahulukan kepentingan orang lain, mengutamakan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Walaupun mereka sangat berhajat pula kepada itu. Inilah orang-orang Ansar. Mereka lebih mendahulukan keutamaan kepentingan orang muhajirin yang pindah dari Makkah ke Madinah dibanding diri mereka sendiri. Padahal mereka juga butuh. Inilah Aisyah, istri Nabi. Ayat ini bukan tentang Aisyah. Ayat ini tentang orang Ansar. Tapi Aisyah seperti itu. Di rumah hanya ada sebuah biji korma. Ada seorang ibu ditambah 2 anak. Meminta, tidak ada yang akan diberikan kecuali sebiji kurma. Dia juga butuh Aisyah itu, dan tidak ada yang lain. Dikasihnya yang 1 biji itu. Ketangkap? Tidak bisa awak dah. Kalau ambo mengaku tidak bisa, tidak bisa. Salangkan di rumah sebab ketiang banyak, nama kita bagi sedikit. Iti pakai kambuik beli PDP, nama kita membagi. Tapi kok masalahnya masalah iman, keyakinan kepada Allah yang sudah berjanji akan mengganti, mengasih ganjaran dan pahala. Tidak bisa diajan-ajan, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa diviral-viralkan untuk ribu pelampek nak kajiku. Itulah sifat akhlak seorang mukmin. Ibu kepada anaknya, mana yang tinggi? Ibu mengasihi yang sebiji itu dibagi 2 kepada anaknya. Aisyah mengasihi yang 1 biji itu untuk ibu. Mana yang lebih utama? Hello. Aisyah tidak ada kait maitnya, hubungan kerabat, hubungan famili dengan si ibu.
Si ibu ada hubungannya dengan anak. Mana yang lebih utama? Aisyah lebih utama. Ibu sudah jelas juga dia kasihan sama anaknya, darah dagingnya. Aisyah tidak ada. Begitulah ajaran Islam, bukan ajaran negara. Walaupun negara juga mengambil istilah itu, lebih mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi. Kata siapa? Katanya. Yang bisa melakukan itu orang beriman, orang yang punya keyakinan kepada Allah. Allah tahu, Allah berjanji untuk mengganti yang lebih baik. Itulah beliau Aisyah. Tiba ada orang Ansar, begitulah orang Ansar. Kunun kabarnya ada yang membagi 2 istrinya, ada yang bagi 2 rumahnya, ada yang memodali orang Ansar, orang Muhajirin. Kabarnya begitu. Sering kita dengar itu kaji guru-guru. Bicara ini bini cek, abi masuk idahnya kawinlah. Biarlah bini mau do ini cek. Itu yang sering kita dengar ceritanya daripada guru-guru ketika mengaji. Iya apa tidaknya enggak kita kaji. Yang kita kaji adalah begitu mereka yuksiruna. Apa yuksiruna? Mengutamakan, mementingkan, mendahulukan orang lain ala anfusihim, di atas diri mereka sendiri. Walau kana, meskipun adalah mereka itu khasasah, sangat berhajat, sangat butuh pula kepada sesuatu itu, tapi karena orang lain berhajat pula, dikasih, diberi. Orang kehausan, haus menjadi-jadi. Di rumahnya sini satu-satunya ini di rumah. Dia kehausan, nampak di bibirnya pecah-pecah misalnya. Bukan hanya dia, datang dia dengan anaknya, kering korontang, datang dia. Di kita satu dan satu-satunya. Kalau dia imannya menyuruh, kalau tidak imannya menyuruh, tidak mau begitu. Dia tinggal ya. Tapi kalau imannya menyuruh, diberikannya. Walau kana bihim khasasah, walaunya sangat berhajat, khasasah, sangat berhajat, sangat butuh, sangat memerlukan. Untuk itu, wa man yuqa, siapa yang dijaga, siapa yang dipelihara syuhha, daripada kekikiran, kebakhilan dirinya sendiri, mereka lah orang yang menang. Asyuha, keinginan terhadap sesuatu dan tidak mau memberi, tidak memburu memberi karena kita ingin, karena tamak, ceke, namanya syuh. Nah, duduk kajinya. Kan tinggal mengamalkan selesai. Mudah-mudahan tak ada orang ke rumah awak minta. Ani yang main rumah. Yang kita kaji bukan orangnya, kitanya. Kalau ada minta mau tak, itu kita kaji. Kalau orang banyak ceritanya. Kalau kita ingin beri, kita tidak kaji orang. Tapi kalau kita tidak ingin beri, kita kaji orangnya dulu. Dari mago, bara orang nak, malaki kau, segala macam itu. Panjang cerita ibu ya. Jadi yang kita kaji Aisyahnya, bukan perempuannya. Yang kita kaji ibunya, bukan anaknya. Setuju bu? Sementara setuju ya bu ya. Kembali kita kepada hadis tadi. Kalau ada yang kurang jelas nanti insyaallah dijelaskan. Lalu si ibu tadi mengambil korma yang 1 buah tadi, fakasamatha,
maka lalu qasamat, dia membaginya, bainab nataiha, di antara dua anak perempuannya itu, dibagi dua. Walam takul minha syai'a, dan si ibu tadi tidak memakannya daripadanya kurma itu walaupun sedikit, dibagi dua untuk anaknya saja. Kau tidak perlu macam tuan, sebab kau lah ibu-ibu saudarahlahnya. Kalah taruh isi kami, kalah kami. Begitu na sayang ibu dikalian anak-anak, anda perlu cerita dengan kami, kami menyerah. Nanti rakuang saya bagian karena anda perlu cerita tuan, amba lah mengerti. Dan tidak perlu ditarang lain. Kami apa-apa lah mengerti. Bagaimana kasih ibu kepada, meskipun ada juga 1-2 orang ibu yang mencampakkan anaknya, itu harus diakui pula. Paknya salah, jadi salah juga kami. Salahkan sajalah kami, tidak masalah. Ada juga 1-2 orang ibu yang tidak mempedulikan anaknya, membuangnya, membungkusnya, menghanyutkannya di sungai, ada juga. Tapi itu kan tidak menutup kebaikan ibu-ibu yang bagus-bagus. Kan sudah naik lagi tu. Dibelahnya kurma, ini satu. Kemudian dia pergi meninggalkan Aisyah. Si ibu kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang pangkalan, jauh pangkalan. Oh pangkalan, oh enggak pangkalan. Enggak bisa juga menang kita ya. Bagi dua. Ibu, itulah ibu. Kemudian dia keluar, meninggalkan Aisyah beserta anaknya. Sedikit saya garis bawahi, keberkahan makanan bukan di banyaknya. Banyak itu kenyang, belum tentu berkah. Berkah itu bermanfaat, berfaedah, nikmat. Keberkahan itu biasanya yang sedikit. Itu makanya kalau ada rimah yang terbang, ambil. Sisa makanan yang jatuh, ambil. Sisa-sisa di piring, ambil. Bisa jadi yang di sisa yang terjatuh, terbuang, tercampak, yang tinggal itu berkahnya di situ. Yang di tangan, jilat ujung-ujungnya, bisa jadi ada keberkahan di situ. Karena kita tidak tahu di makanan mana yang berkah. Tapi biasanya yang berkah itu di yang sedikit yang disyukuri, bukan yang banyak. Banyak belum tentu berkah. Sangiah lebih-lebih tak berkah lagi. Sangiah, apa bahasa Minang sangiah? Israf bahasa Minang. Israf, kulu washrabu wala tusrifu. Berkah bagi isi ibu itu, berkah makanannya itu. Dia mengasih adalah orang mulia, istri Nabi, Ummul Mukminin. Yang dikasihnya makanan yang berkah pula, kurma. Kurma adalah makanan yang berkah. 3 buah biji kurma nilainya sama dengan sepiring nasi berlanjung. Gizinya, proteinnya. Tapi tidak kenyang. Tidak kenyang. Di Tampe Ambo kan Ampalu kenyang. Banyak kenyang. Gizinya beko. Yang penting jumbo. Coba bayangkan kalau orang ke bulan membawa nasi sebanyak-banyak.
Dia ke bulan hidup di antarisan 6 bulan. Baraliter waris bawa kata. Mereka tidak bawa beras, hanya membawa makanan-makanan tertentu yang gizinya, yang proteinnya sebanding dengan apa yang ada di nasi dimakan. Itu beda. Beda orang yang suku kenyang dengan beda orang yang suku gizi. Nah, 1 biji kurma dibagi 2 sudah berkah. Kenyang belum, tapi sudah berkah. Nikmat. Yang sedikit bila disyukuri jadi nikmat. Jadi orang di Makkah kan di kurma. Ya Bu. Cukup dan cukup, tapi sudah berkah. Manusia tidak pernah cukup. Manusia apapun yang dikasih sama dia kalau tidak beriman tidak cukup. Cukup pagi ketupe, tamalo goreng. Lah makan dulu deh. Jakwa tu ketupe dulu cenyo. Mari Bu tu. Ketupe jakwa tu. Kalau kacang padi tambah roti bagai. Kacang padi tambah roti. Ada nasi piring melanjuang juga. Makanan dulu deh. Itu kacang padi dulu dia. Tahu ya. Berkah di wanita. Lalu Nabi ketika Aisyah menceritakan kepada Nabi si ibu dengan si anak, Nabi bersabda, "Mani betul ya minal banat bisyai." Siapa yang dicoba, diuji oleh Allah, dengan anak perempuan, ini bukan ibu lagi nih, laki-laki nih. Dulu orang Arab tidak suka kepada anak perempuan. Bahkan ada yang membunuh, walaupun tidak semua. Karena perempuan itu daripada besar nanti dicuri orang, dijadikan pemuas hawa nafsu. Ketika kalah perang antar suku, nanti perempuan yang diambil, biarlah dibunuh kecil-kecil. Sekarang juga orang banyak bunuh anak. Bahkan belum lahir lagi sudah dibunuh orang anaknya. Orang-orang Arab dulu mereka tidak suka anak perempuan. Dasarnya negeri mereka negeri keras, hidup di gurun, orang Makkah. Pencarian dan penghidupan mereka berniaga, berdagang. Dan mereka ada yang hidup di gurun-gurun, di padang pasir, yang membutuhkan laki-laki. Di dunia kehidupan seperti itu, laki-laki amat dibutuhkan. Perempuan dibutuhkan, tapi mereka lebih membutuhkan laki-laki. Sehingga Nabi Muhammad digelari dengan Abtar, buntung. B-U-N-T-U-N-G, buntung. Muhammad Abtar. Apa? Orang yang tidak ada keturunan laki-lakinya namakan Abtar, buntung. Anak Nabi ada perempuan, yang laki-laki masih kecil, Muhammad Abtar, Muhammad buntung. Karena tidak ada pelanjut, tidak ada generasi pelanjut yang akan membantu kita, yang menjadi kekuatan. Itu dunia Syana zaman dulu. Berbeda dengan kita zaman dulu. Kita dulu ingin anak perempuan untuk pauni rumah. Pas Anda dari tua. Ada orang yang diuji dengan anak perempuannya, iya. Ketika seorang laki-laki
mendapat anak-anak perempuan 2 atau 3 atau 4, sementara istrinya pergi atau mati, meninggalkan anak perempuan, itu hal yang berat bagi laki-laki mengasuh anak perempuan. Mau kawin, panjang ceritanya, bagaimana anaknya. Tidak kawin, siapa yang akan panjang ceritanya. Diuji dia dengan 2 anak perempuan seperti itu, atau 3 atau lebih. Dia membutuhkan istri, anak perempuannya kecil, tapi dia cemas kalau kawin, anak ini yang terlantar. Nah, ketika itu dia sedang diuji, sedang dicobai. Termasuk ibu-ibu juga diuji anak perempuan ketika kematian suami. Di zaman sekarang terutama, pergaulan seperti ini, dunia seperti ini, tak lambat sepulang jantuanglah berdabuk sekali. Apalagi anak perempuan itu lah menceringi lo ya wak, lah pandai lo baca cimole bagai, susah wak. Ini lebih patuh, lebih taat kepada cimole nako. Banyak. Artinya siapa saja yang dititipi amanah oleh Allah dengan dikarunia anak perempuan, berarti dia sedang diuji, sedang dicobai. Bagaimana dia mengasuhnya, mendidiknya, melindunginya, menjaganya, mencukupi kebutuhannya tiba laki-laki. Dicobai ya, diuji dia dengan itu, dijalaninya dengan sabar, dengan tabah. Lalu orang tadi ahsana ilaihin, dia memperlakukan dan berbuat baik kepada anak-anaknya itu, anak perempuannya itu. Kunna adalah anak-anak perempuan itu bagi si laki-laki itu sebagai sitran, hijab, tameng, perisai, pelindung, atau penghalang daripada siksa neraka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan kata Aisyah. Di sini dapat pula kita pahami bahwa umumnya, ini untuk umum nih, siapapun yang Allah anugerahi anak, dia ketika itu sedang diuji. Maka jadilah anak itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bendamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64. Boleh dilihat, boleh, tidak masalah. Surat ke-64 At-Taghabun. Ayat 15. Ayat 15 surat At-Taghabun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lima balik. Wallahu indahu ajrun azim. Lama suka kan? Halaman 557. Innama hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, namanya innama. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian.
atau cobaan bagimu. Kamu diuji, kamu dicobai. Bagaimana kamu ketika dikasih harta, dilapangkan, disempitkan, dibanyakkan, disedikitkan, dikayakan, dimiskinkan. Dan juga begitu dengan anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak, aulad. Karena anak-anak itu ujian terbesar bagi si orang tua. Orang demi anak mau apa saja. Lebih-lebih seorang ayah demi anak perempuannya mau apa saja. Kata ayah yang punya anak perempuan. Kata beliau-beliau ini, cinta pada anak perempuan adalah cinta pertama anak perempuan ayahnya. Kata orang seperti itu. Yang kebetulan anak perempuannya dekat dengan dia, dan anak perempuannya yang besar. Banyak yang menunjukkan bahwa seorang ayah terutama demi anak-anaknya mau dia apapun. Walaupun ada juga yang tidak. Apalagi seorang ibu. Artinya bagi seorang ayah, seorang ibu yang punya anak, anak itu menjadi ujian. Ayat di atasnya berbunyi seperti itu. Ayat 14. Terhalang, terhambat, tidak jadi dia hijrah ke Madinah lantaran anak dan istrinya. Anak-anaknya, istri-istrinya menghambat, menghalang-halangi, membujuk-bujuk supaya yang laki-laki itu jangan hijrah, yang pindah ke Madinah. Tidak jadi dia pindah, terhalang. Walaupun lama-lama dia hijrah juga ke Madinah, didapatinya orang-orang di Madinah sudah dalam imannya, Islamnya sudah kuat, imannya sudah mantap. Menyesal dia kenapa dia memperturutkan bujuk rayu istri dan anak. Turun ayat ini. Turun ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak ujian bagi ayah, anak ujian bagi ibu. Apakah anak itu termasuk orang yang berhasil, sukses, pintar, hebat, berjaya, atau pada sisi tubuhnya rancak, manis, kame, gagah, tampan? Orang diuji ketika itu. Atau anak itu pintar, hebat, cerdik, bijak, atau ujian agama, anaknya hafiz. Bagaimana ketika itu dia bersikap? Bangga-bangga, sombong-sombong, memamer-mamer. Kadang-kadang menghibahkan hati orang yang tidak punya anak, atau orang yang anaknya susah dibentuknya. Atau anak itu justru otaknya tidak terlalu cerdas, bantu agak seperempeknya. Ada yang buatnya tagak agak kulit mengerising. Ada yang tanggiang agak tanggiang. Macam-macam anak. Ada yang hitam, ada yang ahnu 10 kali ni. Pandai ngecek. Orang tuanya sedang diuji. Atau anak tu sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Salah seorang adik saya punya anak sakit-sakitan, tidak pernah bangun-bangun. Sudah 23 tahun.
sejak bayi, tidak bisa ditinggal. Yang diuji. Cari anak orang berlari, ngecek-ngecek, bijak-bijak. Bagaimana ketika itu dia menimpa? Dan bagaimana pula seorang ibu yang punya anak bijak? Kedua-duanya sedang diuji. Ujian namanya itu. Iyalah. Maka seorang apabila dikasih anak perempuan, dikaruniai anak perempuan, dia sedang diuji. Kenapa anak perempuan disebut? Karena menjaga anak perempuan itu tidak sebegitu anak laki-laki. Anak laki-laki kadang-kadang lepas, tidak masalah. Tapi anak perempuan butuh dijaga, dididik, diasuh, dibina. Kadang melawan dia. Nah, siapa yang dicobai, diuji oleh Allah, dianugerahkan kepadanya berapa anak perempuan, diterimanya dengan sabar, diasuhnya, dididiknya, dipeliharanya, dijaganya, dilindunginya, dicukupinya kebutuhan karena Allah. Itu sebagai tameng baginya daripada masuk neraka. Contohnya model ibu tadi, dia bawa 2 anak perempuan, kelaparan. Jika sabar si ibu itu, anak itu sebagai penghalang dari neraka. Hadis di bawahnya dalam versi lain, ada seorang miskin perempuan membawa 2 anak datang kepada Aisyah, lalu Aisyah kasih 3 kurma, dibagi 3, dikasih 3 buah biji kurma. Kalau awak dikasih orang kurma, tigo, kesadang tu, nah. Tigo. Tidak bersyukur tapi cemeh. Tigo. Awak kayu pilih. Dikasih 3 biji kurma. Lalu dibagi kepada 2 orang anaknya. Nih satu. Dimakan oleh anak perempuannya kedua-duanya. Lalu diambilnya 1 untuk dirinya. Ketika akan memakan, anaknya merengek lagi, minta. Yang dibagi 2 lagi. Berarti anaknya 1,5. Anaknya 1,5. Masing-masing 1,5. Tidak jadi dia makan. Tidak jadi makan. Ada dia lapar. Lapar dia. Kembali lagi. Hadis ini bicara tentang kasih sayang ibu. Kami tadi mana? Kasih sayang ibu. Lalu rupanya bagi Aisyah itu suatu hal yang mengagumkan, membuat yang takjub. Aisyah tidak punya anak. Istri Nabi yang punya anaknya 2. Pertama Khadijah, yang kedua Maria. Dengan Khadijah anaknya 6, dengan Maria 1. Yang laki-laki mati kecil semua. Aisyah tidak punya anak. Bukan salah Nabi, dan bukan pula salah Aisyah. Memang jatah anak tidak ada. Lalu melihat si ibu membagi kurma 1,5 untuk kedua anaknya, sementara dia tidak jadi makan, padahal dia lapar. A'jabani, sangat membikinnya takjub dan kagum. Fazakartu alladhi sana'at li Rasulullah, aku sampaikan dan aku sebutkan kepada Rasulullah apa yang dilakukan oleh ibu tadi. Kata beliau menjawab, wanita yang itu karena dia mengasihi anak perempuannya, menyayangi anak perempuannya, itu penyebab yang mengantarkannya mendapat rahmat Allah, berupa dimasukkan ke surga, diselamatkan, dibebaskan dari neraka. Maka jagalah anak perempuan.
Kalau ibunya tidak ada lagi, ayahnya juga tidak ada lagi, nenek yang mengasuh-asuh anak perempuan. Kena nenek pengganti ibu, atau ante pengganti ibu. Dawa etik pengasuh ibu. Berpahalakah berpahala, besarkah besar ganjarannya. Sebab yang kita asuh itu anak orang, kita sayangi bagaikan kita ibunya. Mengasuh anak yatim lagi luar biasa pahalanya. Bagi si bapak atau bagi si ibu yang diuji oleh Allah dengan anak perempuan, sampai anak perempuan itu dewasa dan balik berdiri sendiri, diperhatikannya, dibelanya, dinaunginya, dilindunginya, diasuhnya, dicukupi kebutuhannya, itu penyebab dia mendapat rahmat Allah, yaitu surga dan selamat dari neraka. Ini untuk anak-anak. Dalam hadis berikut, man ala namanya. Ala, apa itu ala? Mengayomi, melindungi, memelihara, menjaga, memperhatikan, termasuk mengasuh, mendidik, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, namanya ala. Ala, siapa saja yang ala, melindungi, menjaga, memelihara, mengasuh, mendidik, mencukupi kebutuhan anak perempuannya sesuai dengan kemampuannya, sampai-sampai diasuh, dididiknya, hatta tablugha, sampailah dua anak perempuannya itu dewasa, usia baligh dan dewasa. Nanti di hari kiamat, orang ini bersama dengan Rasulullah bagaikan dua jari. Berarti menambah kebahagiaan lagi. Pertama, anak-anak itu bisa tameng dari neraka. Yang kedua, bisa mengantarkannya ke surga. Yang ketiga, menyebabkan dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Tiga itu keistimewaan. Memelihara, menjaga anak perempuan. Dibolehkan menyebut-nyebut kebaikan. Artinya apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diperbuat, boleh disebut-sebut, boleh dikatakan kepada orang lain, asalkan jangan ria. Nenek-nenek, ibu-ibu, ada yang punya cucu di belakang. Itu cucu. Mencari ibu atau mencari cucu. Lah, usuh. Kita lanjut. Tahadus menyebut-nyebut nikmat. Boleh. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Seperti Aisyah. Tadi Rasulullah datang ibu-ibu ke rumah. Kasihan punya anak, ayah ada cuma di rumah 1 kurma atau 3 biji kurma, saya kasih sama dia. Kan menyebut-nyebut. Boleh menyebut. Boleh kita ceritakan. Tadi di jalan nih, ibu adalah orang telah dia mau piti nak tabok mau piti sekono 6.000 euronya. Bagi yang salah, boleh menyebut. Yang penting jangan ria, jangan sum'ah, jangan pamer, hanya untuk berbagi cerita supaya orang terpancing pula.
Untuk itu jangan cepat-cepat menuduh orang ria. Manggak Korea, panggak seketik panggaan itu saya panggaan lah. Itu orang busuk hati. Kami kau ada orang busuk hati. Hati busuk lagi, busuk hati lagi, hati elok lagi. Orang yang busuk hati itu. Kalau aneh kerja orang ko, nak undel. Allah min sallallahu. Jadi kembali kepada ayat, kan surah Ad-Duha dia tak? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala alaih walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilam fa'ammal yatima wa masaila wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun nikmat Tuhanmu yang telah engkau terima, hadis, ceritakanlah kepada orang lain. Bukan dicerita-ceritakan, ceritakan. Ini nikmat Allah. Ini karunia Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, kau tidak bisa mau tak ikut. Itu ceritakan. Alhamdulillah, kau sama tomato, kau dikasih sayang Allah, mangko kami mangkuah. Itu hadis. Tidak pamer, ceritakan. Ceritakan. Kalau kita sudah membantu orang, menolong orang, menapang orang, boleh ceritakan, boleh. Dengan motivasi supaya orang pun ikut terdorong, termotivasi. Boleh di rumah kan biasa kita bercerita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Tadi mama di kalian halo, kaman judulnya. Tadi mama atau mami? Mami. Beca. Tadi amak biaya tadi di pasar, di pengajian atau di mangko begini begitu mentut mencerituan di rumah, ya bolehlah. Amak ria aku mah jangan mentut loh. Sebab ada dulu anak kan jual mengaji, atau dapat guru nan tajam lo gajinya, langsung saya anak menikte orang tu amak ria aku. Bisa dia amaknya ingin bercerita supaya anaknya terangsang, anaknya dapat pengalaman, boleh ceritakan. Yang penting itu jaga hati, jangan sampai ria. Tidak masalah ceritakan sama teman-teman, sama siapa saja boleh ceritakan, motivasi saya perbaiki. Tapi kalau niatnya untuk tahun 2024 tu lain cerita, lain masalah. Dia bantuan tu dipoto badan tua mau kasihnya, itu tergantung orang tua. Tahu kan? Atau dibawa na tukang foto, kama pai bawa tukang foto. Saya kobek itu asal kerja kita dipoto. Itu lain lagi masalahnya. Dengan itu kembali kita kepada kaji sebentar. Kembali kita kepada kaji. Aisyah menceritakannya kepada Nabi perbuatannya itu. Itu dasarnya boleh menceritakan perbuatan baik kita kepada orang atau kepada pasangan hidup kita. Dan boleh juga mengambil uang suami, harta suami untuk disedekahkan. Boleh. Izinnya itu kita sudah tahu. Orang kalau sudah lama bergaul sama istri tahu dia suaminya. Pemberang, pembangi, pengganyi, pambiruto, ceke, sampili. Nah, mengerti. Kalau tak mengerti lah lawan suami lah. Dah sekian tahun suami tak mengerti, tandunya tak pernah nyaman. Mengaduh, tak pernah ingin tahu watak pasangannya masing-masing.
Orang kalau lalamu bagaimana kadang-kadang bantu oleh serupo, salah lah. Bantu kadang-kadang serupo. Tandu orang ko sa mana-mana serupo. Ini tidak perlu minta izin suami, tidak perlu kalau kita sudah tahu tabiat suami. Tidak bahasa ni, dah biasa sana. Tidak bertanya-tanya lo. Piti cukup, piti ni mah. Rp5 bertanya ni piti. Ini petang. Kalau suaminya tidak begitu, biasa saja, tidak masalah. Penting pandai-pandai mama sajalah katanya. Nah, pandai-pandai salah. Uang segitunya ada, mau sedekah, mau korban, mau bantu salah. Yang penting uang ini sebulan. Itu kebijaksanaan istri. Maka boleh istri mengambil. Pernah salah seorang bertanya ke Rasulullah, istri suami saya itu cekir salah. Cekir Abu Sufyan. Cekir salah. Nah, boleh saya akan mengambil uangnya untuk saya sedekah? Kata Rasulullah, boleh. Boleh. Apa yang kau sedekahkan itu berpahala, suamimu juga berpahala. Engkau berpahala kalau memang suami itu tidak pernah berinfak. Apalagi berzakat, boleh diam-diam kita ambil. Santiang sampiliknya, sama nasi pilik. Bari tuame, yukaci cice hilang bertanyaan. Misalnya begitu. Boleh ambil. Jadi bolehkah istri bersedekah dengan mengambil harta suami? Boleh. Lebih-lebih perempuan yang hanya hidup di rumah, segala-galanya dicukupkan oleh pandai-pandai sajalah. Kok bali bawang dikurangi seketik. Kalau sesuatu kan pergi ke balai. Pergi ke balai kan? Pergi ke balai. Bawang, lado, sipadeh, langkuni, kunyi, daun salam, sarai, santan, ikoco badak pakai tempe. Itu kombi ya. Tambah cukup. Aku basahi seketik. Aku kok datang, aku orang minta sedekah. Atau beku malam orang mengaji. Hadisnya seketik. Boleh ceritakan suami. Ceritakan supaya suami pun terangsang untuk berbuat baik. Silakan, tidak masalah. Ya cari elok. Tak ada orang yang mencari suami yang buruk tu. Itu sak mulur. Ambo yang mencari laki yang buruk-buruk salah dulu orang. Bamang ko buruk suami ko dulu gagang, awak ni salah. Dulu gagang, dan sangat eloknya. Tangan awak ni salah. Dulu peragian. Ketika berterope itu peragian ni kawan. Tiba di rumah tangga, tampili awak ni salah, apa kena pandai awak? Tak pandai mengguyu. Kira itu. Nah, jadi boleh bersedekah atas nama suami dari harta suami. Kalau ibu-ibu kok paling pintar bersedekah. Kamu di kampung-kampung tu, kamu termasuk orang yang berorganisasi. Ada nanti namanya Bareh Ganggaman. Jadi di biaya-biaya itu kan dulu menampi, ditampi di Indah Antareh, dipilih atas cik. Salah seorang kerogamu tu kalau menampi itu ancak nyanyi tampi itu. Lain bunyinya. Ya kalau saya menampi, kami suka dimulukui. Mereka ambil seketik apa masuk ke kakaleng. Seketik. Mereka orang mengaji setiap Jumat sore. Bawa ke surau. Itu cara makai infak. Asalnya daripada uang suami ya dibalen. Anak suami dapat palo. Apa? Awak dapat palo.
Boleh seperti itu. Tapi jangan Nabi yang satu Allahnya. Marabu ke suami kan. Abu, silakan. Karena lihat cari suami apa lihat syukur anak tulah tua masih lupuno pada solo dinyo gaya wak mendidik lu syukur itu syukur. Tidak ada yang patut diucap dibacakan melainkan seorang ibu apabila di hari tuanya anak-anaknya sayang kepadanya, tidak ada yang lagi syukur. Karena tidak semua lah kalau mau jawab tu ikainya kecian kanak lah minta maaf. Dulu ibu mengko ibu ane kau nak gara-gara ibu nak cakap kau kami tu aman tak gaji aman kan lah kok sabain apa minta cik lah je cakulam kecian bawa kartu kau ke rumah anak perempuan tu cik nak dapat wak di sekolah bakal kau lah. Kalau habis lo masono cari mencek lain supaya do nak dulu. Tetap ada pahalanya. Ada ganjarannya. Mangko duo ko lebih baik daripada itu. Tetap ada pahalanya. Tapi solusi terbaik memang gitu. Nak dapat awak palu ko hanya terhambat masuk neraka, masuk ke surga, nak bersama-sama sudah kemudian kamu pakai sewak lah. Mau pakai sewak ya. Memakai wak kaji wak sampai situ. Semoga ada faedah manfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.